Ini ya, kita sudah akan bertugas di sekolah masing-masing. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin barangkali harus saya sampaikan hari ini berkenaan dengan observasi yang sudah kita lakukan pada saat kita berkunjung kemarin untuk lapor diri ke sekolah. Jadi saya akan coba share dahulu apa-apa saja mungkin barangkali yang akan uh, kita kerjakan. Terlihat ya, ini adalah instrumen ya budaya literasi di sekolah yang menjadi acuan kita nanti ketika kita sudah melakukan observasi kemarin ya. Jadi mohon nanti ya saudara perhatikan ya bagian-bagian yang ada di dalam instrumen budaya literasi di sekolah ini ya. Ada 3 tahapan pelaksanaan GLS ya di sekolah untuk membangun dan mengembangkan budaya literasi di sekolah ya. Jadi gerakan yang harus dilakukan nanti ini dalam bentuk lembar checklist yang kita kemarin sudah melihatnya sebenarnya ya. Jadi di sini nanti tolong saudara bikinkan nama sekolah ya di tempat saudara bertugas ya, sekolah sasaran kita. Kemudian alamatnya ya nanti lengkapi ini, nanti saya akan share di grup juga. Kemudian juga ada alamat web kalau seandainya di sekolah itu sudah punya web. Saya mungkin agak yakin ini di 01/6 itu alamat webnya ada ya, karena sekolahnya cukup bagus ya dengan akreditasi A. Ya, kalau di Kapau saya rasa belum ada ya, tapi coba tanyakan besok. Kemudian telepon sekolahnya. Kemudian HP kontak person ini jangan satu ya. Kalau bisa selain kepala sekolah, HP kontak personnya juga ada guru pamong saudara. Ya, kemarin di Kapau sepertinya yang menjadi guru pamongnya adalah Bu Yeni ya. Kemudian nanti kalau yang di Baringin, saya akan minta ke kepala sekolahnya nanti yang menjadi guru pamong adalah Pak Das kemarin ya. Jadi nanti saudara bikinkan HP kontak person ini 2 ya, satu HP kepala sekolah, satu lagi HP dari guru pamongnya ya. Jadi itu isian yang ada di data-data identitas yang ada di instrumen GLS ini ya. Kemudian saudara coba perhatikan ini, untuk melihat literasi ini perlu saudara lihat di hari Senin ya sampai dengan hari Jumat ya. Jadi saya akan share di grup, kemudian saudara pantau ini. Yang pertama yang harus kita pantau ketika saudara sudah berada di sekolah, ikut serta nanti di upacara ya, di upacara bendera pagi itu saudara ikut serta ya. Jadi di sini ada pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, ada kegiatan 15 menit membaca yang dilakukan setiap hari ya, di awal, di tengah, atau menjelang akhir pelajaran. Jadi ini sebenarnya adalah kegiatan penting di dalam literasi dan harus dilakukan sebenarnya apalagi untuk SD ya, tingkatan SD. Jadi saudara pantau nanti apakah ini sudah berjalan atau belum. Kalau seandainya ini sudah berjalan ya, maka saudara checklist di sudah berjalan. Kalau 1 minggu saudara pantau ini belum ada, maka checklist di belum ada. Maka jadikanlah ini sebagai program kerja saudara nanti untuk membiasakan ya siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut untuk melakukan ini ya. Nah, jadi ini yang pertama ini ya. Di indikator keberhasilan dari literasi itu adalah kita melihat ini, apakah ada kegiatan 15 menit membaca yang dilakukan setiap hari, baik itu di awal, di tengah, atau menjelang akhir pelajaran ya. Mohon nanti dilihat dengan seksama. Kalau seandainya memang sudah ada, itu nanti tugas saudara adalah mempertahankannya ya, karena kebiasaan di sekolah itu hal-hal yang sudah rasanya mereka menjadi kegiatan harian, itu dia lupakan ya. Kita, keberadaan kita di sana nanti akan mengingatkan ini, ada kegiatan 15 menit membaca yang dilakukan setiap hari ya. Bisa saja di awal nanti, atau di tengah pelajaran, atau menjelang akhir pelajaran mau pulang, itu boleh ya. Kemudian kegiatan kedua yang harus saudara cek nanti di sekolah itu dalam bidang literasi adalah
kegiatan 15 menit membaca telah berjalan minimal 1 semester. Ya, karena keberadaan kita nanti adalah 1 semester sesungguhnya ya, karena kita berada di tengah-tengah ya, apalagi nanti di bulan puasa itu nanti barangkali saudara akan bisa lebih efektif melakukan kegiatan ini dalam hal literasi ya. Jadi kegiatan 15 menit ini membaca telah berjalan minimal 1 semester. Ini bagaimana caranya? Saudara bisa tanyakan ke guru-guru yang ada di sekolah, atau saudara bertanya langsung ke guru pamong. Bisa juga menanyakannya kepada siswa itu sendiri ya. Jadi ada 3 langkah untuk melihat ya kegiatan ini. Apakah sudah betul-betul berjalan selama 1 semester yang lalu ya, atau 1 semester sekarang ya, itu bisa saudara tanyakan langsung ke guru pamong atau ke guru kelas ya, atau ke ke guru yang mengajarkan di kelasnya, karena SD itu biasanya hanya 1 orang guru ya, kecuali nanti ada guru agama dan sebagainya ya. Biasanya 1 orang guru mengajar semua mata pelajaran ya. Itu nanti kalau seandainya sudah berjalan, di checklist yang sudah, kalau belum, checklist yang belum, dan jadikan ini sebagai program kerja kita dalam 1 semester. Kemudian yang ketiga di sini, guru menjadi model dalam kegiatan 15 menit membaca dengan ikut membaca selama kegiatan berlangsung. Ini saudara yang menyimak ya, melihat ya. Jadi nanti ketika saudara sudah berada di sekolah, lihat apakah ini berjalan atau tidak ya. Kalau bisa jujur ya, lihat ya realnya di sekolah itu seperti apa, karena kita akan melakukan perubahan ya. Apakah memang gurunya ikut membaca ya ketika literasi itu dilakukan. Kemudian yang keempat, kepala sekolah dan tenaga kependidikan menjadi model dalam kegiatan 15 menit membaca dengan ikut membaca selama kegiatan berlangsung ya. Jadi kenapa budaya literasi itu di SD kadangkala kurang bergairah, ini kadang-kadang ini ya, karena semua sistem yang ada di sekolah itu tidak bersama-sama untuk melakukan kegiatan literasi ya. Jadi nanti juga dicek ini ya, apakah semua sistem yang ada di SD itu sudah melakukan hal yang harusnya dilakukan untuk siswa-siswi di SD. Dan yang kelima, ada tim literasi sekolah atau tim sejenis dibentuk oleh kepala sekolah. Kemarin ketika kita berada di SD 21 Kapau dan juga di SD 01 Beringin Anam, secara eksplisit ya kepala sekolah dan juga kemarin itu ada guru ya yang menyampaikan bahwasanya kegiatan ini sudah berlangsung ya, tetapi saudara tentu harus membuktikannya ya ketika kita sudah berada di sekolah. Apakah tim literasi ini sudah ada ya, tim literasi sekolah itu sudah terbentuk dan di SK-kan oleh kepala sekolah ya. Bagaimana caranya ini? Ya bisa ditanyakan kepada guru, ditanyakan kepada guru pamong, dan juga ditanyakan kepada kepala sekolah ya, nanti tanyakan. Tapi tentu baik-baik menanyakannya ya, jangan seolah kita menjadi detektif ya, menginterogasi sekolah ya, pandai-pandai bertanya, karena kita sampaikan bahwasanya kita akan membentuk suatu program kerja sesuai dengan lembar observasi atau daftar tilik yang ada di dalam observasi ini ya, sampaikan seperti itu. Kemudian nanti ada bahan kaya teks yang terpampang di setiap kelas. Nah, itu kenapa saya mengajak saudara itu kemarin mengobservasi kelas itu ya. Itu kita ingin melihat ini apakah ada atau tidak. Kalau saya secara kasat mata melihat di SD Negeri 21 Kapau maupun di SD Negeri 01 Beringin Anam, walaupun akreditasinya sudah A, ya, bahan-bahan itu tidak banyak ya. Hanya gambar, tidak ada literasinya ya. Ya, itu yang saya lihat kemarin ya, sekilas. Jadi nanti saudara cek untuk setiap kelas ya. Kalau di 21 kemarin kita memang sudah bisa mencek ke setiap kelas ya, tapi di 01 Beringin Anam kita belum ya. Jadi tolong dicek di setiap kelas apakah ada bahan kaya teks yang terpampang di tiap kelas ya. Kemudian yang ketujuh di sini ada bahan kaya teks yang terpampang di tiap kelas, di koridor dan di area lain di sekolah. Kalau di Beringin Anam saya lihat kemarin ada ya, di luar sekolahnya pun bahkan ada buku-buku yang ditaruh di luar pekarangan sekolah ya. Nah itu
Tujuannya kemarin kata Pak Das adalah untuk wali murid yang menunggu anaknya ikut membaca. Nah, itu bagus ya. Tapi kita tidak temukan itu di SD Negeri 21 Kapal. Nah, jadi ini tolong nanti dilihat, ya, dicek kembali ya apakah bagian-bagian ini ada. Ya, kemudian juga yang ke-8 ini ada poster-poster kampanye untuk memperluas pemahaman dan tekad warga sekolah untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi ada poster ya, kemudian ada mungkin barangkali kata-kata yang ditampang di dinding ya, yang menyatakan bahwasanya ada kampanye ya agar siswa maupun orang-orang terdekat dengan siswa, baik itu orang tua ya, penjemput anak ya, tukang ojek seperti itu dia memahami bahwasanya sekolah itu adalah sekolah dengan tingkat literasi yang tinggi ya. Coba dicek nanti. Untuk kalau seandainya sudah ada, nanti cek saja di bagian yang sudah ada ya. Bagi yang belum, nanti checklist. Maka nanti coba perhatikan di apanya. Jika keadaan ini tidak ada, nah, maka jadikan ini sebagai program kerja saudara. Maka ada masalah berarti ya, masalah. Jika belum ada masalah berarti sekolahnya sudah baik, seperti itu ya. Kemudian yang ke-9 ada perpustakaan, kita udah cek kemarin, sudut baca di tiap kelas dan area baca yang nyaman dengan koleksi buku non pelajaran yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan literasi. Pada umumnya di dua sekolah yang kita lihat kemarin itu adalah perpustakaannya hanya ya bahan-bahan ajar untuk masing-masing kelas. Padahal yang diminta di literasi ini tidak hanya bahan-bahan ajar, tapi ada juga bahan-bahan di selain bahan ajar yang berguna untuk kegiatan literasi. Nah, bagaimana caranya nanti solusinya? Ya, kita akan pikirkan nanti bersama. Tapi yang penting, saudara itu nanti harus melihat observasi mendalam atas LTS yang ada di observasi literasi ini. Ya. Kemudian nanti yang ke-10 di sini perpustakaan sekolah menyediakan beragam buku bacaan, buku non pelajaran, fiksi dan non fiksi yang diperlukan peserta didik untuk memperluas pengetahuannya dalam pembelajaran tertentu. Ya, saya bisa yakinkan ke saudara itu sangat kurang ya di dua sekolah kita, walaupun akreditasinya sudah A ya. Yang nomor 11 ya, ada kebun sekolah, kantin dan UKS menjadi lingkungan yang bersih, sehat dan kaya teks ya. Terdapat poster-poster tentang pembiasaan hidup bersih dan sehat yang indah. Mungkin barangkali ini cukup baik di 01 Baringin 6, tapi kurang sangat ya untuk SD 21 Kapau. Ya, ini tugas-tugas metra nanti ini ya. Punya tugas lebih ya untuk memastikan yang sudah baik itu bisa lebih baik ya. Tetapi yang kurang baik ya di tempat Gina, nah itu pekerjaannya ekstra besar ya, lebih besar daripada metra ya. Nanti checklist ini nanti akan betul-betul menjadi program kerja kita nanti ya. Sejauh mana kita bisa mengatasinya nanti kita akan berkoordinasi dengan kepala dinas ya. Apakah nanti kita minta drop kepala dinas untuk memberikan buku-buku komik ya, atau buku-buku fiksi dan non fiksi ya, seperti itu ya. Ya nanti setelah kita observasi ini lebih dalam. Kemudian nanti yang ke-12 ya, peserta didik memiliki jurnal membaca harian. Nah, ini kan kita belum sempat mengorek-ngorek kemarin ya, maka tugas saudara di minggu pertama itu coba lihat ya, apakah dia memiliki jurnal membaca harian. Jadi nanti jurnal membaca harian itu maksudnya di setiap hari itu anak-anak itu punya target ya, harus baca A, baca B, baca C, seperti itu ya. Jurnal bacaan harian ini biasanya nanti dikelola oleh guru kelas ya, atau wali kelasnya ya. Tolong nanti dicek. Jadi nanti peserta didik memiliki portofolio yang berisi kumpulan jurnal respon membaca ya. Saya rasa ini belum ada ini ya. Maka ini menjadi proker saudara nanti ya, untuk membiasakan ini. Bikin nanti portofolio ya yang berisi nanti kumpulan jurnal respon membaca adik-adik itu ya. Misalnya ketika dia membaca Kancil dan Buaya, nanti responnya apa? Bahwasanya yang jahat itu akan kalah, yang baik itu akan menang. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu.
Ya, jadi nanti saudara akan bikinkan, ya saya rasa tidak ada ya. Kan kebanyakan sekolah hanya memenuhi kewajiban sesungguhnya, ya. Hal-hal yang di luar kewajiban kadang-kadang diabaikan, ya. Nanti keberadaan kita di sana itu untuk memperbaiki itu. Kemudian nanti yang ke-14, jurnal respon peserta didik dari hasil membaca buku bacaan dan atau buku pelajaran dipajang di kelas atau koridor sekolah. Nanti berkolaborasilah ya, misalnya di pojok baca itu nanti saudara tempel ya, ini hasil dari bacaan si A, ya siswa A yang menyatakan bahwasanya responnya seperti ini. Nah, kita pajang nanti di ruang baca itu atau di pojok baca itu, ya. Kemudian yang ke-15, ada berbagai kegiatan tidak lanjut, ya, ada RTL, ya, ada rencana tidak lanjut, kemudian realisasinya juga, ya, realisasi tidak lanjut itu apa, ya. Dari 15 menit membaca itu nanti dalam bentuk menghasilkan respon secara lisan maupun tulisan, bagian dari penilaian non-akademik. Misal ya, ketika dia membaca suatu cerita, suruh dia menceritakan kembali apa yang dia baca. Itu namanya respon. Ya, itu namanya respon. Nah, ini nanti jadikan sebagai program kerja. Kemudian ada berbagai kegiatan tidak lanjut, ya. Ini mirip, ya. Lisan maupun tulisan dalam pembelajaran. Bagian dari penilaian akademik yang terintegrasi dalam nilai mata pelajaran. Jadi kalau seandainya dia membaca bagian dari mata pelajaran, maka dia juga harus memiliki respon atas apa yang dibaca di dalam mata pelajaran tersebut. Dan yang ke-17 di sini, kepala sekolah dan jajarannya berkomitmen melaksanakan dan mendukung gerakan literasi di sekolah. Nah, ini bagaimana caranya? Dengan cara berdiskusi ya. Sebagian besar ya, ketika diskusi kita dengan kepala sekolah, kemudian dengan Pak Das kemarin, itu menandakan bahwasanya sekolah sudah melek terhadap literasi ya, tetapi apakah betul itu adanya, silahkan saudara nanti berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan guru pamong ya, apakah kegiatan literasi itu memang sudah menjadi komitmen bersama di sekolah. Dan nanti ada penghargaan terhadap pencapaian peserta didik dalam kegiatan literasi secara berkala ya, misalnya saudara berikan hadiah ya nanti, atau berikan rekognisi misalnya ketika dia bisa membaca sampai dengan sekian lembar, sudah berikan rekognisinya apa ya, boleh pulang seperti itu ya, itu juga dinamakan dengan rekognisi ya. Kemudian yang ke-20 ada kegiatan perayaan hari-hari tertentu yang bertema literasi nanti ya, silakan nanti saudara pikirkan. Kalau seandainya memang sudah terlaksana di sekolah, maka silakan checklist sudah ya. Tapi kalau belum, mungkin menjadi tugas kita nanti untuk menyelenggarakannya. Oke ya, jadi inilah ya beberapa hal nanti yang harus kita lihat ya secara lebih dalam di sekolah. Nah, nanti akan saya berikan ya kuesioner ini ya, atau lembar observasi ini kepada saudara. Nah, ini kemudian juga sarpras ya, sarana dan prasarana. Nah, ini juga saudara harus catat di minggu pertama di sekolah ya. Jumlah siswanya berapa orang ya, kemudian guru termasuk kepala sekolah itu berapa orang, karyawan lain ya, tendiknya berapa orang ya. Karyawan lain ini maksudnya penjaga sekolah ya, kemudian ada administrasi ya, tendik istilahnya ya, atau tenaga kependidikan di luar guru ya. Dan guru itu biasanya kepala sekolah sudah masuk ke dalam guru ya. Tapi misalnya tenaga administrasi ya, dan tenaga-tenaga lain itu berapa orang jumlahnya. Tolong dicatat ya di minggu pertama kita berada di sekolah. Kemudian buku teks ya, jumlah judulnya berapa banyak ya. Buku panduan pendidik kalau ada ya, berapa banyak buku jumlahnya. Buku pengayaan non teks itu berapa banyak, fiksi berapa banyak, non fiksi berapa banyak. Nah, ini silahkan dicatat nanti ya. Bagaimana caranya ya, bertanya ke ibu yang di perpustakaan ya, atau langsung ke kepala sekolahnya ya, itu boleh ya, untuk menemukan dengan pasti berapa jumlah yang ada di sini. Ini juga ya sumber belajar lain ya, misalnya seperti di SD 01 Baringin 6 ya, beliau sudah punya Infokus. Bisa saja nanti juga ada
apa namanya internet yang juga bisa diakses di sana, kemudian juga bisa menayangkan YouTube misalnya. Nah, itu juga dianggap sebagai media pembelajaran ya. Jadi ini semua tolong dicek ya di dalam kegiatan minggu pertama kita di sekolah ya. Jadi dari hal ini nanti kita akan bisa membuat program-program kerja apa kira-kira yang bisa kita laksanakan. Nah, ini observasi yang sudah kita coba lakukan kemarin. Jadi observasi di sekolah itu meliputi aspek yang pertama ya, pojok baca kita sudah cek kemarin. Ya, di 2 sekolah kita juga sudah melihat apakah ada pojok baca atau tidak. Baik di SD Negeri 21 Kapau maupun di SD 01 Baringin Anam, ternyata mereka sudah menyiapkan atau menyediakan pojok baca. Nanti apa lagi yang bisa kita lakukan? Nanti kita pikirkan bersama. Kemudian lingkungan sekolahnya, ada perpustakaan, WC, ruang guru, dan lain, sudah ada. Organisasi sekolahnya itu nanti minggu depan ya, silakan dicek ya apa saja organisasi yang ada di sekolah itu, misalnya kepala sekolah, kepada siapa lagi sampai ke guru, kemudian sampai ke siswa, itu dilihat. Kemudian saudara juga harus lihat kebutuhan sekolah itu apa sesungguhnya ya. Di 2 sekolah yang saya pembimbing ini itu punya kebutuhan yang berbeda itu. Jadi silahkan nanti dicek ya kebutuhan-kebutuhan apa. Kepada siapa kita bertanya? Ke kepala sekolah boleh, ke guru yang ada di sana juga boleh, bahkan ke guru yang membantu di perpustakaan juga bisa kita bertanya ya untuk mengetahui kebutuhan sekolah itu apa. Yang kurang ya dari sekolah itu apa? Itu juga bisa kita bertanya langsung ya kepada guru, kepala sekolah, atau dengan kita melihat secara langsung apa sih yang kurang ya. Kemudian nanti juga kita akan mendengarkan apa usulan guru dan kepala sekolah ya, terutama dengan adanya kita di kampus mengajar ini ya di sekolah. Kemudian kegiatan observasi lanjutannya, kita atau saudara harus melihat perangkat pembelajaran dari guru-guru yang ada di kelas ya. Kurikulumnya bagaimana? Apakah masih kurtilas ya, kurikulum 13, atau sudah melaksanakan kurikulum merdeka? Itu silahkan nanti saudara cek ya. Tanyakan ke guru atau tanyakan ke kepala sekolah, atau bisa juga saudara bertanya ke siswa sesungguhnya dengan melihat apa buku pegangan yang digunakan oleh siswa. Apakah masih kurtilas ya? Jadi ingat ya, kurtilas itu singkatan ya, kurikulum 13 ya, atau sudah menggunakan kurikulum merdeka ya. Di sekolah itu menggunakan 2 hal itu ya, kurikulum 13 atau kurikulum yang merdeka. Nanti silakan dicek ya. Oke. Kemudian nanti metode pembelajaran yang biasa digunakan di sana apa? Ya, apakah masih konvensional ya, menggunakan papan tulis ya tanpa menggunakan media lain? Nah, itu saudara bertanya langsung ke guru atau juga menyaksikan ya bagaimana cara guru nanti mengajar di kelas ya. Nah, dengan kita melihat dan bertanya itu nanti kita akan bisa memastikan gurunya menggunakan yang mana ya. Kemudian metode penilaiannya apakah masih manual ya, atau sudah menggunakan komputerisasi ya. Kalau sudah menggunakan komputerisasi, apa kira-kira bantuan yang bisa kita lakukan lagi? Misal ya, bagaimana dengan nilai harian siswa ya. Ini kebetulan kita ada yang TI ini ya, informatika. Barangkali juga bisa membantu nanti bagaimana mengakumulasi nilai-nilai harian yang banyak itu. Tidak perlu lagi ibunya menggunakan gaya konvensional, menggunakan Excel saja itu sudah bisa membantu guru agar bisa. Halo, sampai di mana saya tadi terputus ya? Halo? Ya, Pak. Sampai di mana tadi saya sudah sampaikan, saya udah ngomong aja. Ternyata saya terlempar ya. Sudah sampai sini ya? Perangkat pembelajaran. Oke, ya. Jadi nanti yang juga harus saudara ingat ini ya, kita
diharapkan nanti memastikan dan mendaftarkan akun Dapodik sekolah. Ini saya sengaja scroll ini, dan untuk saudara ingat, nanti ketika saudara sudah berada di sekolah, ya, pastikan kita mendaftarkan akun Dapodiknya. Daftar apa ini ya? Dapodik ini berisi tentang siswa, berisi tentang guru, ya, itu Dapodik itu. Akunnya itu nanti kita daftarkan di sini. http ya /sdm.data.kemdikbud.go.id, dan atau memberikan surat kuasa kepada DPL agar guru pamong dapat memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa kampus mengajar. Jadi tujuannya ini, kalau ini tidak saudara daftarkan, nanti saudara tidak dapatkan nilai dari guru pamong, ya. Jadi nanti ingatkan, ya, akun Dapodik sekolah pada laman ini. Jadi akun Dapodik itu nanti punya nomor, ya. Jadi kalau sudah bilang nanti ke kepala sekolah atau ke guru yang menangani ini, dia udah paham itu, untuk mendaftarkan ini agar nanti nama sekolah itu terdata di kampus mengajar angkatan 7, kemudian juga langsung bisa terintegrasi dengan nama-nama saudara, ya, yang ikut dalam KM7 ini, ya. Jadi ini nanti saya akan bagikan, ya, itu bagian penting, ya, yang ingin saya sampaikan di dalam refleksi sebelum kita masuk ke sekolah ini. Ada yang mau saudara tanyakan? Silakan. Tiga orang lagi yang belum, ya. Dina belum masuk. Halo? Ada yang mau bertanya? Anggi nggak masuk, ya? Halo? Ya, Matt, ada yang mau bertanyakan, Matt? Ada, Pak. Ya, silakan. Petra izin bertanya tentang buku panduan itu apa perlu di print, Pak? Nggak Pas usah, hari soft aja, penugasan. soft aja, ya, nggak usah Soft di print, copy-nya aja. nggak perlu di print, ya, biaya lagi, nggak usah, ya. Jadi biarkan kita paperless, ya. Saya juga tidak menuntut saudara ngeprint, ya, tujuannya agar nanti soft, kan udah saya kirim soft itu, ya, kirim lagi soft nanti ke kepala sekolahnya, ya, itu. Ada lagi, Men? Anggi udah dapat kabar, Men? Besok dia ke sekolah atau bagaimana rencananya? Gina, Metra di Baringin, ya. Gina, oke. Gina udah dapat kabar dari Anggi kapan dia ke sekolahnya? Besok rencananya kami jam 10. Besok, ya. Oke. Berarti aman, ya, si Anggi, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti saya share, atau saya sudah share yang Word itu, Matt? Belum, ya? Belum, ya? Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan, Gina? Aman, ya, berarti sudah siap, ya, untuk ini yang laki-laki yang nggak masuk 3 orang ini, ya. Kurniawan, Habib, satu lagi siapa? Oh, ya, sekarang Sabtu, ya. Ya. Ya, Dina, ada yang mau ditanyakan, Dina? Aku baru masuk baru. Oke. Yang baru masuk baru tanya. Oke, ada aman, ya, berarti Nurul, ini ada yang bertanyakan? Oh, ada di Kurniawan satu. Kurniawan. Ya, Pak. Ada yang bertanyakan? Cukup, Pak. Cukup, ya. Berarti ingat, ya, ke sekolah besok jangan telat, ya.
Jadi bikin kesan awal itu cukup ini ya, cukup baik ya. Karena memang saya tidak akan menemani lagi ya, karena kemarin Pak Das pun juga menyarankan ya dia kan udah besar ya. Jadi tolong hadir langsung ke sekolah. Tapi nanti ingat ya, sewaktu-waktu saya akan langsung ke sana saja ya. Saya akan mencek saudara mendadak ya, tanpa pemberitahuan. Saya akan melihat nanti bagaimana perkembangan saudara di sana. Jadi terutama yang Kapau ya, Kapau kan tidak terlalu jauh ya. Baso memang agak sedikit jauh gitu ya. Tapi Kapau mungkin saya akan sering ke sana ya, sambil pulang mungkin saya juga akan ke sana untuk melihat bagaimana perkembangannya. Tapi Baso insya Allah saya juga akan akan lanjut ke sana. Tapi ingat, untuk pertemuan awal nanti saudara tidak saya temani karena dianggap saudara sudah dikenalkan dengan perangkat sekolah ya, sudah diterima dengan baik di sekolah, berarti saudara tinggal melaksanakan kegiatan. Maka bekal saudara nanti adalah lembar daftar diri tadi ya, observasi yang harus saudara cermati di sekolah untuk membuat program kerja yang tepat untuk melakukan di sekolah. Kebetulan kita berada di dua sekolah yang jauh berbeda ya, langit dan bumi ya. 01 cukup baik sekolahnya, 21 cukup baik juga sekolahnya ya. Mudah-mudahan nanti tidak menjadi hal yang bikin kegiatan kita tidak terlaksana ya. Kalau saya bahkan cenderung akan lebih baik itu di sekolah yang kurang baik sebenarnya kita berproses ya. Kalau sekolah yang baik itu nanti Mitra harus mencari cara agar kegiatan kita juga bermanfaat ya. Walaupun sekolahnya sudah sangat baik sebenarnya ya. Tapi pasti ada tujuan dari KM untuk menempatkan saudara di sana. Oke ya, jadi selamat bertugas. Jangan telat, bersikaplah yang baik di sekolah, santun dijaga, kemudian komunikasi yang baik juga dengan perangkat yang ada di sekolah. Ingat ya, guru itu ketika masuk orang baru itu biasanya tidak langsung welcome ya, pandai-pandailah ya, pertama dibaringin anam ini. Kalau Kapau mereka udah terima dengan baik kemarin ya, Dina ya, sudah welcome banget ya. Tapi kalau di beringin anam ya, kita baru beberapa guru yang bisa kita ajak bicara kemarin kan Matt, dan banyak guru lain yang style-nya tinggi-tinggi di sana ya. Itu biasanya harus pandai-pandai ya, harus pandai-pandai, apalagi lingkungan sekolahnya seperti itu ya. Selamat bertugas ya, tetap semangat ya. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan hal baik ya. Ingat, dengan saya luaran kita itu harus super ya. Jadi nilai A saudara itu insya Allah akan saudara dapatkan kalau seandainya saudara memang berkontribusi baik di sekolah. Coba di-on-kan kameranya semua sebelum kita tutup. Kurniawan, Rian, Afifah, Ola dari tadi tidak ada suaranya. Jangan Ola ini di luar ini. Oh enggak, siapa kok di luar Ola kan? Dek malam minggu kan? Dina, bisa di-on kan? Kurniawan udah. Pak. Oke, ya. Rian, Farizi, Afifah. Pak Adir, Pak. Iya, jadi tahu Pak Adir. Hadir, Pak. Ya, sip ya. Oke, selamat bertugas ya. Saya akhiri mungkin barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diambil kan apanya?